pernah rasanya dikhianati oleh darah daging sendiri? Apakah Tuhan sedang menyiapkanmu untuk duduk di tempat tertinggi yang tak pernah kamu bayangkan? Yusuf kecil tak pernah menyangka mimpi indahnya akan jadi awal penderitaan. Ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud padanya. Ia bercerita polos, penuh harap, tapi mata yang mendengar bukan hanya kagum, melainkan juga iri yang membakar diam-diam. Malam itu, saudara-saudaranya tersenyum. Terlalu ramah, Yusuf diajak keluar, menjauh dari rumah, menjauh dari ayahnya yang mencintainya lebih dari apapun. Langit cerah, tapi hati Yusuf mulai terasa dingin. Tiba-tiba, dorongan kasar, teriakan tertahan, tubuh kecil itu jatuh, hingga suara plung memantul dari dinding sumur yang gelap. Mereka pergi, meninggalkan Yusuf bersama luka dan sunyi yang menyesakkan. Di dasar sumur, Yusuf tidak menangis lama. Ia menatap gelap, lalu berbisik, "Tuhanku melihat." Itu saja, keyakinan yang tipis, tapi tak pernah putus. Hari berganti, ia dijual dari satu tangan ke tangan lain. Dari anak kesayangan, jadi budak. Di istana, ia tumbuh tampan, cerdas, tapi tetap asing. Sampai fitnah datang. Tajam, kejam. Ia menolak dosa, tapi justru dihukum. Penjara jadi rumah barunya. Di balik jeruji, Yusuf tidak kehilangan sesuatu yang paling mahal. Ia menafsirkan mimpi, menenangkan hati orang lain. Seolah penjara bukan akhir, hanya ruang tunggu. Bertahun-tahun kemudian, ketika raja dilanda mimpi aneh yang tak bisa dipecahkan siapapun, nama Yusuf muncul. Dari tempat yang paling dilupakan, ia dipanggil bukan untuk bebas, tapi untuk membuktikan kebenaran yang dulu diinjak-injak. Dan Yusuf tidak langsung keluar. Ia menolak, ia meminta kebenaran dibuka dulu. Nama baiknya dibersihkan, seakan ia berkata, "Aku tidak ingin sekadar bebas, aku ingin adil." Saat pintu penjara akhirnya terbuka, Yusuf tidak keluar sebagai korban. Ia keluar sebagai jawaban. Dari sumur ke penjara, lalu ke singgasana. Bukan karena kebetulan, tapi karena setiap luka membentuk arah. Ketika saudara-saudaranya datang, lapar dan putus asa, mereka berdiri di hadapannya, tanpa tahu siapa yang mereka hadapi. Yusuf menatap mereka lama. Ada luka, ada rindu, dan ada pilihan. Ia bisa membalas. Ia punya kuasa. Ia punya alasan. Tapi yang ia pilih justru sesuatu yang lebih sulit. Memaafkan. Dan disitulah rahasianya. Bukan pada mimpi yang menjadi nyata, tapi pada hati yang tetap utuh. Meski berkali-kali dihancurkan. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah cerminan ketabahan, kesabaran, dan iman mutlak kepada Allah. Dimulai dari pembuangan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, perbudakan, fitnah penjara, hingga akhirnya menjadi penguasa Mesir. Yusuf mengatasi ujian berat dengan kejujuran, menafsirkan mimpi dan pengampunan, dibuang ke sumur karena kecemburuan. Saudara-saudara Yusuf membuangnya ke dalam sumur tua di Kanaan, lalu berbohong kepada ayah mereka, Nabi Yakub, bahwa Yusuf dimakan serigala. Perbudakan di Mesir, kafilah dagang menyelamatkan Yusuf dan menjualnya sebagai budak di Mesir kepada Potifar Al-Aziz, seorang pejabat tinggi. Fitnah dan penjara. Yusuf difitnah oleh istri Potifar, Zulaikha, setelah menolak godaannya, menyebabkan Yusuf di penjara meski tidak bersalah, menjadi penguasa singgasana. Di dalam penjara, Yusuf dikenal karena kemampuannya menafsirkan mimpi. Ia akhirnya dibebaskan setelah berhasil menafsirkan mimpi Firaun tentang 7 tahun masa subur diikuti 7 tahun kelaparan, reuni dan pengampunan. Saat kelaparan, saudara-saudara Yusuf datang meminta bantuan. Yusuf mengenali mereka, menguji ketulusan mereka, dan akhirnya memaafkan semua perbuatan jahat mereka. Kisah ini menonjolkan bahwa rencana Allah adalah yang terbaik, mengubah penderitaan menjadi kemuliaan melalui kesabaran, sama hal kisah Nabi Yusuf alaihissalam.